Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari tentang rotasi pada transformasi geometri. Bagaimana penjelasan dan contoh soalnya, kita simak video berikut ini. Rotasi didefinisikan sebagai putaran pada bidang datar yang ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah rotasinya. Di sini, pada titik pusat rotasi yang akan kita pelajari ada dua, yaitu titik pusat rotasi berada di titik O 0,0 dan titik pusat rotasi berada di titik X, Y atau A, B, di sembarang titik X dan di sembarang titik Y. Kemudian, untuk besar sudut rotasinya itu ada banyak yang akan kita pelajari. Ada besar sudut yang ada di kuadran 1, di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, bahkan sudutnya ini nanti sudut negatif juga kita pelajari di sini. Kemudian yang kedua adalah arah rotasi. Arah rotasi yang akan kita bahas dalam video ini atau pembelajaran kali ini ada dua, yaitu arah rotasi yang berlawanan dengan arah jarum jam yang akan mempengaruhi besar sudut rotasinya. Jika dia berlawanan dengan arah jarum jam, dia akan bernilai positif sudutnya, dan jika dia searah dengan arah jarum jam, sudutnya akan bernilai negatif. Oke, selanjutnya ada dua rumus yang akan kita pelajari dalam rotasi kali ini, yaitu yang pertama ada bayangan P, X, Y yang dirotasikan terhadap pusat O 0,0 sebesar θ derajat dan berlawanan dengan arah putaran arah jarum jam, yaitu X aksen sama dengan X cos θ dikurang Y sin θ. Kemudian Y aksennya itu sama dengan X sin θ ditambah Y cos θ. Nah, untuk penjabaran matriksnya itu X aksen, Y aksen sama dengan cos θ min sin θ, cos θ dikali X, Y. Kemudian untuk rumus ini mempunyai matriks tunggal, yaitu cos θ min sin θ, dan cos θ. Selanjutnya, rumus yang kedua adalah bayangan titik A, X, Y yang dirotasikan terhadap pusat P, A, B sebesar θ derajat berlawanan dengan arah putaran jarum jam, yaitu nanti bayangannya ketemu X aksen, Y aksen sama seperti tadi. Tetapi rumusnya berbeda dengan yang awal tadi. Yang kali ini rumusnya X aksen min A sama dengan X min A dikali cos θ dikurang Y min B sin θ. Kemudian untuk Y aksennya itu Y aksen min B sama dengan X min A dikali sin θ ditambah Y min B dikali dengan cos θ. Untuk penjabaran matriksnya, X aksen Y aksen sama dengan cos θ min sin θ cos θ dikali dengan X min A, Y min B ditambah dengan A dan B. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukanlah matriks yang bersesuaian dengan rotasi terhadap pusat O 0,0 sebesar 60 derajat searah putaran jarum jam. Oke. Sebelum kita mengerjakan soal ini, jadi hal-hal yang harus kita perhatikan ada tiga ya tadi. Yang pertama, dia pusatnya di titik 0,0 atau dia berada di pusat A, B. Ya, berada di pusat 0,0 atau dia pusatnya di sembarang titik. Oke, kita lihat di soal ini pusatnya ada di 0,0. Oke, kalau dia 0,0 berarti kita menggunakan rumus yang pertama tadi, ya. Kemudian yang kedua, di sini ada besar sudutnya sebesar 60 derajat. Jadi θ-nya itu 60 derajat. Kemudian ada info selanjutnya, yaitu putarannya itu searah dengan jarum jam. Oke. Seperti yang saya katakan di awal tadi, jika dia arah putarannya itu searah dengan jarum jam, maka θ-nya akan bernilai negatif. Tadi kan kita punya θ-nya 60 derajat. Karena dia searah dengan putaran jarum jam, jadi 60 derajat dikali negatif. Jadi min 60 derajat. Oke, kita lanjutkan. Di soal itu diminta tentukan matriks yang bersesuaian dengan rotasi terhadap pusat 0,0 sebesar 60 derajat searah putaran jarum jam. Karena yang diminta itu matriks yang bersesuaian, jadi dia minta soal ini dalam bentuk matriks jawabannya. Karena mintanya dalam bentuk matriks, jadi kita pakai rumus yang pertama, tapi kita langsung pakai ke matriks tunggalnya, ya. Jadi tadi yang pertama itu punya matriks tunggal, yaitu
cos theta min sin theta, sin theta cos theta. Oke, kita pakai rumus tunggal yang pertama tadi. Kemudian langsung kita masukkan tetanya yang kita punya, yaitu min 60 derajat. Oke, jangan lupa di sini kita pakai sudut negatif ya, sudut min 60 derajat. Kita ingat lagi materi sebelumnya tentang sudut negatif. Di situ ada teori jika sin min alfa, atau kita sebut dengan theta ya di sini, sin min theta sama dengan min sin theta. Kemudian kalau ada cos min theta itu sama dengan cos theta. Jika ada tan min theta itu sama dengan min tan theta. Oke, ini materi sebelumnya yang akan kita gunakan dalam pengerjaan soal rotasi. Oke, kita langsung masukkan theta yang kita punya ke dalam rumus yang ada. Jadi cos, di sini kan cos theta, cos tetanya kita pakai yang min 60 derajat. Jadi cos min 60 derajat, kemudian min sin, tetanya juga min 60 derajat, kemudian sin, tetanya min 60 derajat, lanjut lagi cos min 60 derajat. Oke, kita kerjakan satu persatu. Oke, di sini kan ada cos min 60 derajat. Kita lihat lagi teori sudut negatif pada cos. Kalau cos min theta itu sama dengan cos theta. Jadi kalau ada sudut negatif pada cos itu dia tetap positif. Khusus pada cos. Jadi sama aja kita mengerjakan ini cos 60 derajat. Oke, karena cos 60 derajat itu setengah, jadi hasilnya adalah setengah. Lanjut lagi. Min, kita tulis dulu min sin min 60 derajat. Oke, kita kerjakan. Kalau ada sin min 60 derajat itu artinya min sin theta. Ya, karena sin 60 derajat itu setengah akar 3. Oke, setengah akar 3, kita tambahin sin, karena sin pada sudut negatif bernilai negatif, kemudian kita kalikan lagi dengan sin, dengan min yang ada di depan sin ini. Oke, lanjut lagi, kita kerjakan sin, yang sin min 60 derajat. Sin 60 derajat itu hasilnya setengah akar 3. Nah, karena di sini negatif, sama seperti yang tadi di sebelumnya, karena sin pada sudut negatif itu bernilai negatif, jadi setengah akar 3 dikalikan dengan negatif. Nah, karena yang di depannya sin ini positif, kita kalikan dengan positif. Min setengah akar 3 dikali positif itu min setengah akar 3. Selanjutnya, cos min 60 derajat. Karena cos pada sudut negatif itu bernilai positif, jadi kita cukup cari cos 60 derajat saja. Cos 60 derajat itu hasilnya setengah. Tinggal kita lanjutkan, ini setengah, kita turunkan, kemudian min dikali min setengah akar 3, hasilnya positif setengah akar 3. Kemudian yang bawah ini min setengah akar 3, kemudian setengah. Oke, inilah kita dapat matriks yang bersesuaian terhadap soal nomor 1, yaitu setengah, setengah akar 3, min setengah akar 3, dan setengah. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Contoh nomor 2, tentukanlah bayangan garis dengan persamaan 3y plus 2x sama dengan 4 yang dirotasikan terhadap pusat O 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Kita harus periksa dulu dia berada di pusat mana, kemudian sebesar berapa putarannya dan arahnya kemana. Oke, kita periksa satu-satu. Di sini diketahui pusatnya di 0,0. Jadi nanti kita akan menggunakan rumus pada yang pertama tadi ya. Jadi kita akan menggunakan rumus yang pertama tadi. Rumus yang pertama tadi kan ada 3. Ada yang bayangan XY, bayangan X aksen Y aksen, kemudian ada yang bentuk penjabaran matriks, dan ada yang matriks tunggal. Kita nanti baca selanjutnya, baru kita akan tentukan kita mau pakai rumus yang mana. Selanjutnya itu ada yang kita akan tentukan bayangannya adalah suatu persamaan garis. Oke, karena di sini adalah garis yang mau kita rotasikan, jadi kita harus tentukan dulu
XY-nya setelah kita transformasi berupa X aksen Y aksennya, baru setelah kita tahu transformasi XY-nya, baru kita masukkan lagi ke dalam persamaan yang pertama. Jika ada kasus yang seperti ini atau soal yang seperti ini, kita gunakan rumus yang penjabaran matriks. Oke, kita gunakan rumus yang penjabaran matriks. Kemudian info selanjutnya di sini dia dirotasikan sebesar 90 derajat. Jadi kita punya tetanya adalah 90 derajat. Kemudian arahnya itu berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Karena dia berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka tetanya ini bernilai positif. Oke, karena kita tadi menggunakan rumus yang pertama tapi yang penjabaran matriks, jadi kita tulis lagi yang penjabaran matriks, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali dengan X Y. Oke, tinggal kita masukkan theta yang kita punya, yaitu cos tetanya kan 90 derajat, jadi cos 90 derajat min sin 90 derajat, kemudian sin 90 derajat cos 90 derajat dikali dengan X Y. Oke, kalau sudah tinggal kita cari hasilnya. Cos 90 derajat itu 0, kemudian min sin 90 itu 1, jadi min dikali 1 min 1. Kemudian sin 90 itu 1. Selanjutnya cos 90 itu 0. Nah, hasilnya ini kita kalikan dengan X Y. Kita kalikan seperti kita mengalikan matriks. Jadi baris dikali kolom. Jadi baris yang pertama ini ada 0 sama min 1 dan kolomnya ada XY. Jadi kita kalikan baris dan kolom. 0 dikali X 0, min 1 dikali Y itu min Y. Kemudian 1 dikali X X, kemudian ditambah 0 dikali Y. 0 sama dengan 0 dikurang Y min Y, X ditambah 0 itu hasilnya adalah X. Oke, kalau sudah dapat seperti ini, artinya kita sudah dapat transformasi XY nya ya. Tinggal kita jabarkan di sini X aksen sama dengan min Y ya, atau kalau min Y atau Y nya mau diletakkan sebelah kiri juga boleh. Jadi min Y sama dengan X aksen, Y sama dengan X aksen dibagi min, jadi min X aksen. Selanjutnya Y aksen itu sama dengan X nya kita letakkan di sebelah kiri, jadi X sama dengan Y aksen. Jadi di sini artinya Y itu sudah bertransformasi menjadi min X aksen dan X sudah bertransformasi menjadi Y aksen. Selanjutnya kalau kita sudah dapat XY nya, transformasi XY, baru kita masukkan ke dalam persamaan yang ada di soal. Persamaan yang ada di soal tadi itu 3Y ditambah 2X sama dengan 4. Kita masukkan transformasi yang sudah kita dapat tadi, 3, Y-nya di situ sama dengan min X aksen. Jadi min X aksen ditambah 2, X-nya sudah bertransformasi menjadi Y aksen. Jadi 2 dikali Y aksen sama dengan 4. Jadi hasilnya 3 dikali min X aksen, min 3 X aksen ditambah 2 Y aksen sama dengan 4. Ya, kita tinggal tulis kesimpulannya. Jadi bayangannya adalah min 3. Jadi kalau sudah menulis bayangannya itu aksennya sudah dihilangkan. Jadi min 3X ditambah 2Y sama dengan 4. Tuh. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 itu tentukanlah bayangan titik A 2,-3 setelah dirotasikan terhadap pusat 1,-6 sebesar 90 derajat
berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Oke. Jadi sama halnya seperti yang nomor 1 tadi, kita cek dia bayangannya itu dirotasikan terhadap pusat 0,0 atau pusat sebarang x, y. Jadi kita tentukan dulu di sini ada sebuah titik. Jadi titiknya itu titik A 2, min 3 dan pusatnya itu 1, min 6. Karena dia pusatnya bukan 0,0, jadi otomatis kita akan menggunakan rumus yang kedua ya. Sebelum kita mau aplikasikan rumus yang kedua, kita harus tentukan dulu mana yang A, mana B, mana X, dan mana Y. Jadi kalau dia ada titik A seperti ini 2, min 3, berarti yang di depan ini 2-nya ini sebagai X, kemudian yang belakang ini 3-nya ini sebagai Y. Jadi kita punya X-nya itu 2 dan Y-nya itu min 3. Kemudian di titik pusat yang depan ini sebagai A dan yang belakang ini sebagai B. Jadi A-nya itu 1, kemudian B-nya itu sama dengan min 6. Oke, selanjutnya kita periksa lagi, dia membentuk sudut sebesar 90 derajat, jadi tetanya itu sama dengan 90 derajat. Kemudian arahnya itu berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Oke, kalau dia arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam, tetanya itu bernilai positif. Jadi positif dikali 90 derajat sama dengan positif 90 derajat. Kalau sudah, tinggal kita aplikasikan rumus yang kedua, yaitu X aksen min A sama dengan X min A dikali cos theta min Y min B dikali sin theta sama dengan X aksen min A-nya tadi yang kita punya adalah 1, jadi A-nya kita masukin 1, X aksen min 1, kemudian X-nya di sini kita tadi punya 2, jadi 2 dikurang A-nya itu 1 dikali cos 90 derajat dikurang Y yang kita punya di situ ada min 3, kemudian min B-nya 6, min 6, jadi min dikali min 6 plus 6 dikali sin theta sama dengan 2 dikurang 1 itu 1 ya, kemudian cos 90 itu 0, jadi 1 dikali 0, kemudian dikurang min 3 ditambah 6 itu 3 dikali sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu nilainya 1, jadi 1 dikali 0 dikurang 3 dikali 1 3. Kemudian kita lanjutkan tadi yang sebelah kiri X aksen min 1, jadi X aksen itu sama dengan 0 dikurang 3 min 3. Kemudian yang min 1 ini pindah ruas ke kanan, jadi plus 1. X aksen sama dengan min 3 ditambah 1 sama dengan min 2. Oke, ini kita dapat X aksennya. Selanjutnya kita akan cari yang Y aksen. Y aksen itu rumusnya Y aksen B sama dengan X min A sin theta ditambah Y min B cos theta. Nah, X-nya tadi 2 dikurang dengan X-nya tadi 2 dikurang dengan A-nya itu 1. Kemudian dikali dengan sin 90 derajat ditambah Y-nya itu min 3 dikurang B. Ya, dikurang B jadi plus 6. Dikali cos tetanya 90 derajat, jadi 2 dikurang 1 sin 90 itu 1 dikali 1 ditambah min 3 ditambah 6 itu 3 dikali cos 90 derajat itu 0. Oke, selanjutnya 1 dikali 1 ditambah 3 dikali 0 0. Oke, kemudian tadi di yang ruas sebelah kiri Y aksen dikurang B karena B-nya itu 6, jadi Y aksen dikurang min 6, jadi Y aksen plus 6 sama dengan 1 ditambah 0. Y aksen sama dengan 1, 6-nya pindah ruas ke kanan jadi dikurang 6. Y aksennya sama dengan 1 dikurang 6 min 5. Jadi kesimpulannya koordinat
Koordinat bayangannya adalah, kan tadi titik yang akan kita rotasikan, maka hasilnya itu akan titik juga. Jadi A aksen sama dengan X aksennya tadi min 2, kita tulis di depan jadi min 2, Y aksennya kita tulis di belakangnya jadi min 2, min 5. Itulah hasilnya untuk nomor 3. Oke, itu tadi pembahasan dan contoh soal tentang rotasi pada transformasi geometri. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.